Halo, selamat siang. Kembali lagi di BGN Talks. Seperti biasa, kita akan kupas tuntas terkait program makan bergizi gratis agar publik bisa lebih paham, lebih percaya, dan juga bisa mendapatkan akses informasi yang lebih transparan. Oke, teman-teman semuanya, kawan gizi, hari ini saya bahagia sekali karena bisa bertemu dan juga bisa berduduk bareng dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa, salah satu mitra dari Badan Gizi Nasional yang juga sebagai salah satu pionir dalam pembangunan SPPG di bulan Januari tahun 2025 nih. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas terkait apa saja sih hambatan, tantangan, dan juga dinamika yang sering didapatkan oleh mitra dalam proses berjalannya SPPG. Langsung saja, saat ini kita bersama dengan Pak Sujimin atau biasa dipanggil Pak Jimmy ya. Saya agak mengikuti juga nih perjalanan beliau ketika dulu membangun SPPG dan memang punya niat yang luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat aktivitas Pak Jimmy nih, emang agak sibuk banget, itu Pak Jimmy juga ternyata punya akun media sosial dan YouTube-nya juga ya, Iya, gitu. Jadi kalau misalnya nanti, mau lihat lebih, dekat begitu, aktivitas Pak Jimmy dalam mengawasi dapur mungkin bisa melihat dari media sosial beliau. Selamat siang Pak Jimmy, sehat siang. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Jimmy nih semangatnya tuh saya tuh tahu banget selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya Pak ya? Harus. Harus. Oke Pak Jimmy, mungkin boleh nggak sih Pak diceritakan begitu ya, kan kita tahu alhamdulillah, SPPG bisa sampai besar pada hari ini ya setelah hampir 2 tahun berjalan, tentunya pasti banyak sekali tantangan dan juga, hambatan yang didapatkan selama prosesnya gitu. Nah Pak Jimmy ini kan adalah salah satu mitra yang membangun SPPG di awal banget nih di bulan Januari 2025 di saat orang-orang itu nggak percaya nih akan program ini begitu, tapi Pak Jimmy kok bisa bisa percaya untuk bangun SPPG begitu. Mungkin boleh nggak sih Pak diceritakan? Baik. Awalnya saya juga nggak percaya sih awalnya. Awalnya nggak percaya, tapi karena ini berbicara dengan Badan Gizi Nasional dan berbicara pada anak-anak dan berbicara pada, anak bangsa memberikan makan orang yang banyak dan ini akhirnya saya, ya sudahlah, saya lakukan sebaik mungkin. Percaya nggak percaya tapi saya lakukan. Kenapa? Ini karena kebaikan gitu loh. Menurut saya sih MBG, BGN ini pintu masuk itu loh, pintu masuk anak cerdas, pintu masuk anak itu sehat, pintu masuk anak itu mau makan yang benar-benar bergizi gitu loh. Apalagi dengan konsepnya MBG waktu itu harus ada karbo, harus ada protein hewani, nabati sampai buah. Wah ini cakep banget itu loh. Dan ini anak-anak pasti senang masuk sekolah, paling tidak lah dari sana ini menjadikan pemacu dan pemicu saya Hmm. untuk ikut andil di dalam MBG ini. Awalnya sih dikduk, waduh dibayar enggak, Ya, kalau nggak dibayar bagaimana, ya sudah. apalagi Dan kan awalnya sistemnya rembes juga kan? awalnya katanya saya dan sebagainya, awalnya kayak tadi. Bahkan kan awalnya kalau untuk gaji orang bagaimana, ternyata oh namanya relawan, oke, relawan-relawan tadi gajinya berapa, sudah bikin waktu itu mau 60.000 dulu boleh, 80.000 boleh, dan sebagainya. Tapi kan kita juga nggak yakin karena belum ada juklak sama juknis. Iya. Akhirnya saya kasih yang mana upah di sana katanya suruh Rp80.000. Mmm. Kok ya tega banget Rp80.000. Akhirnya saya punya inisiatif, oke, nanti mudah-mudahan terjadi, waduh, nanti diganti sama BGN Rp80.000. Akhirnya saya naikin jadi Rp100.000. Kalau untuk BGN bayar Rp80.000 pun saya yang bayar yang nambahin lagi Oh, Rp20.000. jadi dari pribadi Bapak? Ya, sampai TikTok saya kan saya keluarkan tuh. Mmm. BGN cuma segini loh, saya nambahin lagi sendiri kok Mmm. gitu loh, gitu. Oke. Gitu. Tapi pada proses awalnya ya, Pak, ya, kan biasanya kan, respon dari masyarakat tuh bagaimana sih? Karena kan biasanya orang tua tuh yang nyiapin bekal buat anak-anaknya nih. Begitu Bapak bikin SPPG kan otomatis, jadi ibaratnya tuh ada SPPG yang menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Nah, respon masyarakat kala itu ketika Bapak Ya membangun seneng banget SPPG lah. gimana? Senang banget ya, Pak? Seneng banget bahkan yang ada aja, saya punya TK, Mhm. sampai saya punya TK gratis itu udah TK saya nggak usah dikasih MBG, nggak boleh. Terusan lagi santri saya juga harus kasih MBG, kenapa? Dari kantong saya cukuplah. Mmm. Itu aja sampai orang tuanya protes, "Duh anak saya dikasih dong Pak, Mhm. masa yang lain nggak dikasih, anak saya enggak, anak saya kan juga pengen." Akhirnya juga saya iyakan lagi. Itu pertama. Di bulan pertama, kedua, kan saya hanya dibatasin cuma sekian puluh sekolahan, Oke. sekian puluh sekolahan. Yang protes lagi sekolahan-sekolahan lain protes, "Pak Jimmy kok tega sih cuma tempat itu aja, tempat kami belum." Lah kami kan juga terikat oleh aturan Iya, BGN, meskipun waktu itu belum ada Juklak sama Juknis. baru yang 6 kilometer radius itu ya? Ya 6 kilometer, lah 6 kilometer itu aja kalau dihitung-hitung harusnya itu udah 50 sekolahan lebih. Mmm.
Lah itu saya hanya sanggup kan cuma sekitar 11 sekolahan. Oke, jadi 11 malah dapat sekolahan. tuntutan dari masyarakat yang lain Iya, ya Pak ya? karena jarak 6 kilometer itu hampir 11.000 siswa loh. Itu baru siswa loh. Belum seperti yang sekarang. Kalau apalagi tambah sekarang lagi ada 3B kan. Masa itu aja saya disalah-salahin oleh masyarakat. Kenapa? Kalau enggak gini aja Pak Jimmy. Ya udah sekolahan yang sudah sebulan seminggu sekolahan ini, seminggu lagi sekolahan sono. Ini sampai di situ. Oke. Nah itu saya saking pusingnya gitu. Jadi memang pertama berangkat dari Bapak tuh melihat oh ini program yang bagus menyajikan makanan yang penuh gizi untuk anak-anak dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat begitu Pak. Tapi di berbagai wilayah Pak kan ada juga nih yang kalau kita lihat sekarang ya Pak ya, banyak sekali masyarakat yang akhirnya juga menolak Pak. Orang tua siswa juga yang Masyarakat yang mana? Ya kalau kita lihat gitu ya, misalnya di media sosial itu kan sampai ada ibu-ibu yang sampai stop salah satu pejabat gitu ya kayak Gini. stop MBG gitu. Taruh Gimana Pak? Ibu yang mana? Kenapa? Saya riset loh. Oh, oke. Saya riset, bahkan saya bilang sama anak-anak aja, bagaimana kalau MBG diberhentikan? Itu sekian banyak anak nggak ada satu pun yang setuju kalau dia berhentikan. Bahkan termasuk orang tuanya. Oke. Sampai saya dibilang lagi, Pak Jimmy bikin gara-gara deh kayaknya deh kalau mau berhentikan. Artinya apa? Saya punya kedekatan saya dengan masyarakat. Karena sebelum ada MBG sekalipun, saya udah punya rumah cegah stunting namanya. Oh. Dan programnya persis seperti MBG. Dan ini untuk meningkatkan anak jadi senang datang ke tempat rumah cegah stunting ini luar biasa. Sama seperti halnya MBG saat ini. Makanya kalau bentuk masyarakat yang mana yang tidak butuh MBG? Oke. Yang nggak butuh MBG ini bener-bener anak sekolahan, ibu-ibu yang punya anak di sekolahan, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak mendapatkan MBG. Atau dia nggak punya anak sekolahan. Tapi yang punya anak sekolahan tidak ada satupun kok. Bukankah program MBG ini menurut saya program paling demokratis di antara semua program lainnya? Ditolak boleh. Bahkan kalau nggak suka pun nolak boleh. Kalau nggak mau pun nolak juga boleh. Ini malah yang ngajukan semuanya. Nyatanya nggak ada satupun yang mau berhenti. Bahkan yang mengaku keracunan, yang pernah keracunan pun saat ini malah mengajukan lagi gimana? Iya, betul. Artinya apa? Ditolak apa diterima? Sebenarnya diterima. Kita fair dong, kita fair. Dan mohon maaf nih, saya juga paling nggak setuju kalau ponto ada orang bilang apa MBG jelek. Mungkin MBG-nya bukan MBG yang jelek. Bisa jadi pengelolanya mungkin yang kurang dibanding-bandingkan. Bisa jadi mungkin misalkan kan namanya orang ini kan suka banding-bandingkan. Oke, dari dapur sana. Oh ini ada ikannya loh, ada ayamnya loh, ada sapinya, oh dapur sini selalu ayam saja. Ini namanya juga aroma antar dapur kan biasa saja. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau kita lihat itu Pak, artinya kenapa Pak Jimmy pada hari ini masyarakat itu begitu menginginkan MBG dari SPPG yang Bapak begitu, mungkin itu karena Pak Jimmy selaku mitra tuh benar-benar mengawasi dan juga mendampingi tim pengelola sepertinya Pak. Jadi akhirnya masyarakat tuh percaya dapat MBG dari Bapak. Nah tapi di berbagai daerah Pak, kalau kita lihat kan sekarang medianya udah ramai banget soalnya Pak, banyak banget yang nggak suka gitu kan. Artinya apakah mungkin ini terjadi karena SPPG-nya kurang amanah atau bagaimana? Nah, dari sudut pandang Bapak seperti apa nih? Karena saya dulu tuh inget banget pas waktu itu pernah mampir waktu itu ke SPPG Bapak tuh seharian itu pakai celemek. Jadi kayak mungkin apa Bapak tuh ikut juga pemorsian, apa Bapak ikut persiapan atau bagaimana sampai akhirnya yang mendapat kepercayaan itu dari masyarakat. Nah, kira-kira tanggapan Bapak nih untuk beberapa wilayah yang ibaratnya masyarakatnya tidak terlalu percaya dengan SPPG-nya itu. Gini, menurut saya dan pengamatan saya, bahkan saya juga terjun ke beberapa dapur lain. Ini persoalannya yang sering jadi persoalan tadi kan sebenarnya kan bukan MBG-nya nih. Iya. Tapi isi omprengnya. Oke. Isi omprengnya. Lah bicara isi omprengnya ini kan macam-macam. Menurut saya antar daerah ini kan bahan baku kan juga beda-beda harga. Iya. Satu beda-beda harga. Bahkan beda juga cara memasaknya. Nah, dalam hal ini kalau saya melihat ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Kalau kami jelas melihat dan kami bekerja ya 24 jam kalau saya katakan. Kalau untuk pekerjaan ya pekerjaan paling berat ya sebenarnya pekerjaan saat saya bekerja di MBG. Saya ini kan nggak pernah bekerja di tempat siapapun. Dari dulu kan usaha sendiri. Tapi pekerjaan yang benar-benar menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran ya saat saya punya dapur MBG, pusingnya luar biasa. Kenapa pusing? Saya menghadapi ini untuk anak-anak ribuan anak loh. Iya betul.
saya harus memfasilitasi untuk ribuan anak agar anak-anak sehat, benar-benar sehat. Dan saya ingin semua masakan juga benar-benar masakan yang enak dan baik. Betul. Bukan sekedar enak untuk anak-anak saja. Gitu loh. Karena sebelumnya saya punya pengalaman, saya punya riset tersendiri di rumah cegah stunting yang saya dirikan sendiri. Gitu. Harapannya sih sebenarnya semua mitra tuh punya ini yang baik seperti Bapak sebenarnya, biar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Ya tapi memang benar Pak, memang yang bisa dilihat lebih dekat adalah isi omprengnya, dan mungkin ya masih ada beberapa SPPG yang itulah isi omprengnya itu belum sesuai ekspektasi gitu. Nah, kalau saya sih, salah saya berpikir gini, ya mudah-mudahan kepala SPPG-nya ini selalu yang mana koordinasi kerjasama dengan mitra dan pinter yang mana pinter menghadapi buat anak-anak, juga pinter masak, juga pinter mengambil bahan baku gitu loh, mengambil bahan baku. Tapi dari MBG ini efek dan effortnya luar biasa, efek dan effortnya luar biasa, dan itu saya sadari dan saya mengalami betul. Gitu. Oke Pak, kalau misalnya kita ulas balik belakang ya Pak ya, saat ini kan Badan Gizi Nasionalnya sudah banyak sekali melakukan perbaikan Pak sebetulnya, yaitu ada beberapa kebijakan yang berubah dan lain-lain. Dan akhirnya hari ini banyak sekali dapur-dapur yang kena suspend ya Pak ya, karena melihat oh ini ada yang belum diperbaiki dan lain-lain. Nah, menurut Bapak nih terkait kebijakan suspend ini seperti apa sih Pak? Bagus. Bagus sekali. Kenapa? Verifikasinya ulang lagi aja perlu. Kenapa? Saya melihat dapur-dapur sebelumnya gimana sih? Asal verifikasi kayaknya sih. Akhirnya ada yang kasus dan sebagainya, asal verifikasi kayaknya. Maka perlu diverifikasi ulang, ada suspension. Bagus ini. Artinya apa? Makin hari harus makin mempercantik diri. Kalau dulu BGN merayu sekian banyak orang, termasuk saya dirayu nih, korban rayuan BGN saya nih, korban rayuan BGN agar punya rumah MBG gitu kan. Dan saat ini sekarang sekian banyak orang merayu BGN agar punya dapur. Sekarang kuantitas dapurnya luar biasa, bahkan sampai berebut lagi. Dan tinggal kualitasnya nih. Saatnya BGN berbenah diri, melalui yang mana SPPI-nya, melalui SPPG-nya, betulin dong dapurnya biar jadi contoh. Dengan cara apa? Dengan cara begitu, satu, kepercayaan masyarakat juga yakin. Yang kedua kalinya kita juga makin hari kan makin baik dong. Jangan makin hari makin buruk gitu loh. Itu. Kalau saya sangat sepakat dan sangat setuju. Cuma harus tambahin ilmunya. Jangan asal suspend, tapi nggak dikasih ilmunya. Tim verifikatornya harus baik. Nah ini menjadi salah satu masukan dan juga evaluasi untuk Badan Gizi Nasional ketika mensuspend dapur itu ya harus juga dikasih notes, ini benar-benar harus dilakukan perbaikan yang lebih baik lagi gitu. Memang Pak, dinamika ya ketika memang terjadi suspend di mana-mana ini ya khususnya pasti ada gejolak juga dari mitra, wah di suspend segala macam, tapi ya tujuannya adalah untuk dilakukan perbaikan, karena begitu di suspend itu banyak akhirnya dapur-dapur yang renovasi ulang dan lain-lain. Mau nggak mau? Ya betul, supaya mendapatkan kembali kepercayaan dari publik. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat singgung ya, ternyata di program MBG ini bisa dibilang yang paling menguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Memang hambatan-hambatan apa sih yang Bapak dapatkan? Kan kalau tadi Bapak cerita dari masyarakat alhamdulillah sudah support gitu, tapi yang lain-lain itu apa sih Pak yang Bapak? Hambatan pertama kali adalah saya menghadapi yang mana SDM yang tidak pernah masak sekian ribu porsi. Dan SDM itu harus diambil sekitarnya, warga sekitar, baik anak muda, orang tua, dan mereka semua selama ini masakan asal masak. Sementara kayak dapur kami kan bumbu aja kan nggak boleh pakai bumbu yang ini dan itu nggak boleh. Dan bumbu kami harus serba fresh. Bahkan semua pun serba fresh. Cara masak ini kan satu dengan satunya sama nih. Kalau kemarin kita masak biasa di rumah tangga cuma 1 orang 2 orang selesai. Loh ini kan kita mengerahkan sekian banyak orang. Bahasanya harus semua serba baik. Cara motong buah, cara motong yang mana, cara motong sayur, cara motong dan sebagainya, terusan cara model masaknya, dan wajannya bukan satu, porsinya juga bukan satu, menghadapi sekian banyak orang. SDM pertama kali, SDM-nya. Yang kedua kali, kualitas bahan baku. Mencari bahan baku yang berkualitas kan nggak gampang. Dan bikin kan cuma memberikan syarat dan cara bahwasanya ketika belanja bahan baku tidak boleh melebihi harga pasar lokal nih. Betul. Ini kan nggak mudah. Sementara kita dituntut harus baik, berkualitas, tepat waktu. Wah ini kan nggak mudah nih. Sedangkan kalau terjadi sebuah problem, orang yang dilihat pertama kali orang yang punya dapur loh. Kita punya beban sosial pada masyarakat. Kita punya beban moral pada masyarakat. Nggak mungkin bilang lagi,
wah ini kesalahan BGM. Enggak, pasti bilang lagi apa? Pak Jimmy asal-asalan lo dapurnya, harga diri saya di mana? Ini kita berbicara morality. Bukan kita yang sekedar bisnis. Kalau berbicara sekedar bisnis saya nggak tahu. Tapi berbicara moral, yang paling punya rasa tanggung jawab pertama kali adalah dengan masyarakat adalah yang punya dapur. Kecuali yang punya dapur itu nggak tahu di mana, orangnya di mana, yang punya yayasan di mana, kecuali itu orang bisnis murni ya. Tapi bagi kami kan dapur harus yang mana benar-benar dekat saya. Kalau jauh dari saya oke. Oh, Bapak berarti maunya kalau dapurnya memang benar-benar ada di wilayah Bapak yang bisa Bapak pegang. Yang saya pegang, kalau tidak lagi, Oke. ketika ada kasus apapun, yang kena pertama kali bukan Pak Dadan loh, Pak Jimmy duluan. Gitu loh. Saya membangun kebaikan luar biasa, gara-gara nanti hanya isi ompreng, wah saya dibijat macam-macam, hancur nama saya. Ini persoalan adalah integritas. Betul. Merah putih. Betul, luar biasa. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ada SDM, lalu juga ada dari bahan baku. Nah, untuk mengatasi hal itu tuh Bapak awal-awal gimana sih? Kan kalau untuk misalnya pengusaha catering mungkin dia agak lebih tenang tuh menjalaninya karena udah biasa untuk menjadikan porsi besar gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut gimana tuh Pak awal-awal? Saya biasa aja berpikir kayak dapur rumah tangga aja. Dapur rumah tangga misalkan cuma 10 orang, 15 orang, oke. Dengan satu wajan kecil biasa. Ya kita berbicara kuota aja kan, berbicara memperbanyak aja. Dan ini kan kita tinggal mau bikin matematikanya aja, menjalankan matematika aja. Berarti pas selama proses awal itu Bapak apa melakukan pelatihan dulu untuk relawannya atau gimana Pak? Karena kan nggak semua SPPG melakukan itu tuh. Totalitas melakukan pelatihan. Oke. Mulai dari bagaimana cara penggunaan sabun yang baik dan benar. Sabun apa yang tepat Betul. buat ompreng yang sifatnya stainless. Oke. Bagaimana cara membunuh bakteri yang baik dan benar. Maka sampai oven ompreng kan saya inisiasi kan dari tempat kami kan. Langsung siapapun tak suruh belajar deh. Iya, saya Pada ingat bikin banget matematika. yang oven pengering ompreng itu Ya. sama di SPPG Bapak tuh katanya nggak ada lalat. Ya, Nah, kenapa harus pengering ompreng? Selama ini kan dari BGN kan menyarankan, oh pakai air yang dimancurkan dengan air hangat. Memang bisa membunuh bakteri? Enggak akan bisa. Mengurangi lemak, yes. Tapi membunuh bakteri nggak mungkin. Kenapa? Bakteri tadi akan terbunuh ketika sudah di atas 60 derajat Celcius. Lah kalau cuci ompreng cuma 25-30 derajat Celcius dengan hangat aja. Wah, di sana bagaimana bisa membunuh bakteri? Nggak bisa. Akhirnya kami punya inisiasi harus pakai cuci ompreng. Betul. Gitu, cuci ompreng. Lah sabunnya pun nggak harus boleh sabun sembarangan sabun. Misalkan sabunnya pun nggak boleh sabun yang ada aroma harumnya. Kenapa? Karena sifatnya stainless. Kalau di sana kurang bersih banget, minimal di omprengnya itu yang mana di sana masih ada aroma, ada bau aroma harum atau apanya. Kalau ada bau aroma ini, lah besok diisi nasi lagi, aroma ini secara otomatis membuat kontaminasi pada omprengnya. Sehingga nanti muncul nitrat dan sebagainya gitu loh. Contohnya semacam tadi. Kami sampai ke sana. Kalau saya bilang nih Pak Jimmy ini adalah gurunya SPPG ya. Karena banyak banget hal-hal baru yang digagas dari seorang Pak Jimmy begitu ya, sehingga akhirnya banyak sekali SPPG yang mulai mengikuti. Kayaknya kalau untuk SPPG di daerah Jawa Barat atau daerah Bogor khususnya Pak, mau bikin SPPG kayaknya baiknya konsultasi dulu sama Pak Jimmy deh. Selama ini sih ke tempat kami, nggak tahu udah ribuan untuk belajar tempat kami di sana. Sampai kami pun saking hati-hatinya juga itu sayur itu contoh cuci sayur aja minimal 3 kali. Oh 3 kali. Cucian pertama takutnya di sana ada kotoran dan sebagainya. Nanti cucian kedua, cucian ketiga. Iya betul. Cucian pertama, kedua. Dan kami punya SOP khusus adalah jelek, baik. Artinya apa? Jelek, buang. Oke. Dan tidak boleh ada sisa. Contoh misalkan bumbu sisa nggak boleh masuk showcase, nggak boleh. Oke. Hari itu giling, hari itu juga harus habis. Harus habis. Termasuk apalagi sayur mayur masuk showcase, enggak. Kenapa? Saya katakan begitu. Negeri tropis ini. Oke. Hargai dong negeri tropis. Betul. Masa negeri tropis hari ini belanja nggak habis masukin showcase lagi untuk besoknya lagi. Wong anggaran BGN jelas kok. Iya. Hari ini anggaran kamu belanja habisin aja gitu loh. Gitu. Betul. Wah luar biasa sekali sih ini. Memang ya ilmu-ilmu begitu tuh memang harusnya mitra itu tahu. Jadi ketika mitra itu memutuskan untuk membangun SPPG harusnya juga setidaknya punya ilmunya dulu. Jangan asal bangun terus akhirnya ditinggalin mitranya nggak tahu kemana, dilimpahinnya sama tim ibaratnya kepala SPPG, akun ahli gizi yang juga masih sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Ya kalau saya menyadari, saya setahu saya namanya juga SPP ini kan, kepala SPPG ini kan orang baru gede. Orang baru gede, baru lulus lagi. Ya. Bahkan masak baru-baru ngerti masak dia sampai ribuan.
Loh kadang-kadang masak mie aja dimasakin. Mm-mm. Bahkan air mendidih yang seperti apapun ya nggak paham gitu loh. Oke. Ini bukan menghina, bukan. Iya. Tapi ini kenyataan dan harus kita kupas. Mm-mm. Dan sudah saatnya juga memperbaiki. Setiap kepala SPPG harus belajar, harus mengerti apa sih ilmu biologi, gitu loh. Apa sih yang mana di sana ilmu pangan? Maka penting banget itu belajar untuk teknologi pangan penting. Teknologi pangan penting, cara masak pun penting. Kadang-kadang mereka kan cuma, wah enaknya ini. Tapi dia kan nggak hanya makan, nggak pernah merasakan. Nyalain kompor pun dia bingung gitu loh. Nyalain kompor aja bingung kok. Gitu. Oke, Pak Jimmy luar biasa. Saya mau agak sedikit ngebahas terkait hal yang agak sensitif yang baru dibahas oleh netizen akhir-akhir ini, Pak. Terkait insentif 6 juta. Kan sekarang lagi ramai banget, mitra ini dapat insentif 6 juta per hari dan itu ya dianggapnya wah besar sekali begitu Pak. Nah menurut Pak Jimmy nih selaku mitra, apakah angka tersebut itu sesuai nggak sih Pak dengan maksudnya apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra begitu Pak dalam mengelola SPPG dan lain-lain. Menurut Bapak gimana nih? Kalau saya pribadi 6 juta itu kecil. Kecil, oke. Kenapa kecil? Loh biaya membangunnya itu nggak cukup 3 miliar ya. Kecuali yang mana bangunannya cuma hebel, apalagi cuma styrofoam baru. Nah, ini gentengnya pun asal genteng baru. Ini enggak. Kalau gentengnya M class misalkan, terusan bata merah misalkan, lantainya pun granit misalkan, bukan hanya epaksi misalkan gitu. Nah, epoksi. Padahal orang nggak ngerti juga. Padahal granit pun juga lebih bagus dibanding epoksi gitu kan. Gitu. Ini kecil. Dihitung dari apa yang sudah dikeluarkan. Satu apa yang dikeluarkan dan yang kedua pemikiran yang 24 jam kita pikirkan. Itu yang lumayan berat. Bagi orang biasa, orang awam, mungkin 6 juta rupiah itu dengan duduk manis, pikirannya gitu kan. Duduk manis dia tiba-tiba dapat 6 juta per hari. Ya ampun. Kalau dihitung-hitung, waduh saya itu penjagaan yang mana hampir tiap hari ada hal yang saya harus perbaiki yang lebih baik lagi. Betul. Sampai sekarang kalau dihitung modalnya saya apakah sudah kembali berapa selama setahun ini? Paling 30% kali. 30%? 30%. Sudah 1 tahun. Setahun. Paling 30%. Dan itu pun, kalau dihitung dengan cara saya ngutang di bank misalkan. Misalkan ngutang di bank 5 miliar satu dapur nih. Anggaplah 5 miliar. 5 miliar satu bulan bunganya aja udah 45 juta. Sampai 50 juta misalkan. Loh di sana, ya mumet juga sih sebenarnya. Cuma karena kita ini bicara merah putih ya bicara senang. Bicara happy untuk anak-anak ya siapa tahu ini ada amal baiknya. Tapi kira-kira sih ya 4 tahun 5 tahun baru balik modal. Kalau itu gedungnya nggak roboh. Gitu. Iya artinya sebenarnya 6 juta per hari ini ya sebenarnya secara hitungan fair. Artinya mitra itu nggak cuma duduk manis tapi juga mengeluarkannya itu pikiran lalu juga tenaga untuk tetap menjaga kualitas SPPG-nya itu tetap baik begitu ya Pak ya. Kecuali bener-bener mitra yang ngawasin kayak kita lah ya. Bener. Kayak kita. Saya tapi, percaya sih kalau sama gitu Pak lah. Jimmy. Ya, karena itu pas waktu ini wah kayaknya ini ada satu mitra yang ibaratnya apa ya mondar mandir begitu kan. Benar-benar melihat meninjau apakah isi ompreng ini sudah sampai ke anak-anak dengan kondisi baik gitu. Apalagi soal kondisi mitra kayak saya misalkan saat ini. Relawan saya lebaran saya harus ngasihkan THR sendiri. Iya. Terus lagi apa saya ngasih hadiah umroh buat dia. Waduh, udah ada Pak. Ada hadiah umroh, ada hadiah ini. Belum kami orang punya tim internal. Tim internal ini kan dari BGN kan misalkan. Dari BGN Pak dianggaplah gaji sekitar ya ada cuma hitungan 1 hari 130 dan sebagainya. Tapi kan saya punya tim internal khusus saja, itu tambahan gaji dari saya. Oke, luar biasa. Tambahan gaji dari saya itu bisa 50% dari BGN, 50% dari saya. Tambahan gaji saya aja buat internal saya menghitung itu hampir 70 juta. Wow. Sebulan. Itu ada tambahan dari dana Bapak pribadi? Secara otomatis itu dana saya pribadi. Ini belum saya hitung yang mana security. Kan gedung ini security dari BGN kan cuma hari masuk aja. Sisanya saya pribadi loh. Iya. Sisanya saya pribadi. Banyak hal deh pokoknya. Banyak hal ya Pak ya? Banyak hal. Itu terkait tadi ya Pak insentif 6 juta per hari. Artinya oke sudah mendapatkan jawaban dari Bapak fair sebetulnya. Nah lalu juga ada juga yang kemarin sempat rame Pak dibahas oleh netizen itu salah satunya food waste Pak. Karena banyak sekali MBG ini yang udah ibaratnya anggaran itu paling besar tapi kok sampah MBG-nya banyak banget gitu Pak. Nah itu kira-kira kalau di SPPG Bapak sendiri food waste-nya tuh banyak nggak sih Pak misalnya dalam hitungan minggu gitu? Gini, bicara food waste, jangankan hanya yang ada di MBG dengan sekian ribu ompreng.
Dan sekian ribu anak yang merasakan ngicipin. Dari sekian anak tadi, beda orang tua, beda cara masak di keluarganya. Kalau ponto ada food waste biasa aja, jangankan gitu. Kita makan dimanapun kadang ada food waste biasa kok. Kalau ponto belajar dari Prancis, belajar dari Jepang dan sebagainya, apakah nggak ada food waste? Ya, banyak dia. Tapi kenapa? Karena kita ini, satu, kalau boleh mengatakan ya, kurang literasi sih, kurang membaca dan kurang membandingkan lagi. Gak usah jauh-jauh lagi deh. Memang rumah tangga kita ini nggak pernah ada food waste. Pasti ada. Pasti ada. Lah cuma ini kan persoalan tadi gue bilang, persoalannya ada orang suka dan nggak suka. Itu hal biasa. Saat tertentu anak-anak mungkin sudah anak-anak yang mana hari ini dia lagi masuk makannya masih sedikit dan sebagainya. Sebagian dibuang. Apakah banyak sedikitnya? Yang pasti rata-rata sih sekitar 5-10%, ya pasti yang terbuang. Pasti yang terbuang 5-10%. Dan itu pun kan 5-10% sampai misalnya kulit jeruk, kulit pisang masuk di sana jadi satu. Kalau bagi kami sih adanya food waste ini biasa-biasa aja. Dan baik-baik aja. Nyatanya dia makan kok. Gitu loh. Jadi ya namanya juga kita apa ya, ibaratnya baru pertama yang menyajikan makan bergizi untuk anak-anak yang pasti kan rasanya mungkin agak berbeda. Jadi anak-anak tuh mungkin masih butuh adaptasi nih gitu, kok rasanya yang biasanya ada rasa kok ini agak-agak beda karena mungkin garamnya juga garam sehat dan lain-lain. Makanya mungkin masih ada food waste di beberapa SPPG gitu. Dan itu biasa sih, dan sah-sah aja biasa. Misalkan anak kita mengadakan misalnya 3.000 porsi nih. Oke, hari ini ada menu tahu misalkan. Oh, ada yang senang tahu goreng, ada yang senang tahu bacem, ada yang senang tahu isi dan sebagainya. Itu biasa aja. Sebagian tetap makan kok. Sebagian makan. Apakah terbuang semua? Enggak mungkin. Kalau terbuang semuanya, ayam saya gendut lah gitu loh. Dan untungnya gitu, untungnya food loss and food waste-nya ini kami mempunyai tempat untuk ditampung gitu loh. Yang dibuang oleh anak-anak saya sedekahkan pada ikan. Yang dibuang oleh anak-anak saya sedekahkan pada pohon kelapa. Yang dibuang oleh anak-anak saya sedekahkan sama ayam. Jadi gendut semuanya, ini manfaat semua. Gak ada yang terbuang. Ya, SPPG juga tetap bertanggung jawab atas food waste-nya itu ya Pak. Ya. Luar biasa sekali sih. Ini yang memang harusnya jadi contoh nih untuk SPPG ya, para mitra-mitra itu, yaitu maksudnya bikin SPPG itu nggak asal ditinggal aja, tapi harus bertanggung jawab atas keseluruhannya dari tadi proses pembangunan sampai ke food waste-nya. Gitu. Sampai ipalnya loh kami loh. Nah betul, sampai ipalnya juga ya. Bahkan katanya di dapur Pak Jimmy ini nggak ada lalat ya. Kok bisa tuh Pak? Kan banyak banget nih SPPG yang ya karena banyak makanan di situ akhirnya jadi banyak lalat gitu kan. Lalat ini terciptakan dikarenakan satu yang mana ada sisa makanan di sana. Lalat, tikus, kecoa. Ini dikarenakan hanya bicara kebersihan. Penjagaan kebersihan ini bukan kelihatan lantai bersih, tidak. Sampai yang mana di pojok-pojok sana itu ada jamur dan bagiannya dibersihkan. Kami ada banyak trik nih misalkan. Setiap seminggu sekali kami fogging. Sekitar kebun juga kita fogging. Dan sekitar rumah pun di sana, mau baik sarang-sarang di atas itu kita bersihkan total semuanya. Itu bahkan bahwa kolong-kolong meja kita bersihkan total. Sampai yang mana depan-depan selokan kita bersihkan. Gitu loh. Itu sehingga tidak menciptakan lalat. Dan kita benar-benar bukan hanya sekedar irit air, tapi benar-benar bersih. Gitu loh, kebersihan. Baik itu celemeknya, baik itu yang mana bekas hairnetnya, benar-benar kita bersihkan total. Jangan sampai itu juga berserakan. Kenapa? Kita menciptakan rumah makan bergizi gratis, tempatnya dikatakan bergizi, jangan sampai yang mana kanan kirinya menciptakan nggak jadi gizi. Betul, gitu. betul. Kan kalau dapurnya bersih, pasti orang tua juga seneng juga nih kalau misalnya anak-anaknya tuh dapat MBG dari dapur yang ya itu bersih gitu, terawat. Makanya kenapa SPPG itu dari BGN sendiri juga setiap Sabtu itu selalu diarahkan untuk korve ya Pak ya, supaya dapur itu tetap terjaga kebersihannya. Nah, bicara terkait masih yang viral-viral Pak, tadi kan yang viral tuh ada 3, ada 2 tadi ya. Ipal lagi nih. Ipal dulu, oke. Nah, Ipal gini, selama ini orang Ipal dianggapnya kan septic tank nih, salah. Ipal ini kan prinsip Ipal tadi kan prinsipnya seperti akuarium ikan lah. Kamu saring, dipakai aerator, saring lagi, aerator lagi, itu pasti bersih. Lah ke tempat kami juga sama, mirip-mirip. Buang ke sana, saring, dan karena kebetulan kebun saya agak luas, saya kasihkan ke kebun. Jadi serapanannya langsung ke kebun. Langsung ke kebun, kenapa? Ini kan limbah organik. Betul. Kalau ponto ada potongan sedikit resapan jagung dan sebagainya kan tinggal penyaringan semua nih. Lah airnya
Kalau saya kasihkan ke pohon kelapa saya pasti subur. Saya kasihkan ke jagung saya subur. Kalau pontos saya kasihkan ke ini, wong ini untuk anak-anak aja sehat, apalagi untuk tumbuhan. Betul. Lihat tinggal bagaimana mengolahnya. Kayak anak-anak kami kan jagung saya bisa manis sampai anak-anak TK tadi untuk praktek pendidikan anak TK untuk pertaniannya kan kenapa? Dari IPAL. Betul. Gitu. Memang IPAL ini juga menjadi salah satu yang di notes juga dari para pimpinan di Badan Gizi Nasional ya Pak ya, karena memang IPAL ini urgent banget nih gitu, makanya ngebangun SPPG juga nggak boleh di sembarang tempat gitu, harus lihat dulu kira-kira kanan kirinya ini akses IPAL-nya ini harus bisa, jangan sampai, karena kan pasti untuk SPPG yang dibangunnya di tengah pemukiman Pak, itu kan dia agak sulit tuh kadang. IPAL masalah IPAL-nya. serius loh. Iya, makanya IPAL ini Gitu. memang harus di ini, makanya kenapa kalau misalnya kita lihat di media sosialnya Wakil Kepala BGN Pak, itu sidak IPAL terus tuh. Kalau misalnya ke SPPG, nah nanti yang belum ditunggu aja nih, siapa tahu nanti dari BGN datang untuk sidak IPAL-nya gitu. Makanya harus dari sekarang melakukan perbaikan. Oke Pak, saya mau bahas tadi ya, yang viral tadi kan pertama itu tadi ada terkait SPPG ya, yang tidak amanah, 6 juta per hari. Lalu yang kedua ada food waste, kemarin banyak sekali MBG yang terbuang-buang begitu, sama ini Pak yang terakhir. Kemarin itu ada yang viral usulan dari Aliansi Mitra SPPG, katanya itu mengusulkan SPPG itu harus jalan selama 25 tahun ke depan. Menurut Pak Jimmy gimana? Ya kalau bisa nggak usah lama-lama. Waduh, kenapa tuh Pak? Evaluasi terus lah. Evaluasi terus. Evaluasi terus. Kalau jika perlu apa? Per 6 bulan evaluasi jauh lebih baik. Atau anggaplah paling lama setahun lah. Lah kalau misalkan sekian tahun baru nanti evaluasi sampai apalagi 25 tahun. Waduh, makin enak aja. Ini bukan soal bicara enak, bukan soal bicara bisnis. Yeah. Berbicaranya, jika perlu apa? 100 tahun pun boleh selama benar-benar menjamin bahwa dapurmu itu layak untuk teruji dan diuji. Layak ini bukan hanya isi omrengnya aja. Betul. Diperlukan, dibutuhkan. Gitu loh. Betul. Harapan kami sih ke depan tuh gak usah ada MBG kalau udah kaya semua. Siapa tahu ternyata tahun depan itu anak cerdas semuanya. Ya, orangnya udah jadi profesor semuanya. Amin. Duitnya udah banyak semuanya, ngapain ada MBG. Betul, Gitu Pak. loh. Memang kan ini juga jadi salah satu visi ya. MBG ini kan targetnya adalah di tahun 2045 itu anak-anak kita itu bisa jadi lebih berdaya saing, cerdas gitu, tidak ada stunting, dan angka putus sekolah juga tidak berkurang, atau kalau bisa tuh udah nggak ada lagi anak-anak yang putus sekolah begitu ya Pak ya. Dan kalau bisa jangan ada orang yang minta MBG dah. Kalau bisa. Tapi persoalannya kita hadir seperti ini karena ini urgensi negara. Betul. Harus hadir memberikan kepada rakyatnya, memberikan pada anak-anaknya. Saya punya anak TK loh. Anak TK itu kadang-kadang pagi nggak makan loh. Bahkan dia pengen jajan aja, pengen beli ibaratnya, pengen makan jajan, pengen makan sama telur untuk di dalam rumah aja. Dia ngumpulin paku, kalau ada ketemu paku masukin tas. Di kilo nanti untuk beli telur. Loh saat ini anak-anak itu senangnya luar biasa. Kenapa? Gak usah mikir nyari paku, dia udah dapat MBG. Benar. Bahkan sampai anak tadi sakit dia itu mau masuk, kenapa? Karena ada ayam. Karena ada menu ayam nanti siang katanya. Betul. Akhirnya apa? Ya pintu masuk luar biasa. Harapannya mudah-mudahan sih tahun depan itu se-Indonesia nggak ada yang butuh MBG. Harapannya. Artinya udah tercukupi semua. Tercukupi masing-masing, orang udah kaya semua kok. Udah cerdas semuanya gitu loh. Kok sampai bisa 25 tahun, ini kan namanya kalau sampai minta 25 tahun kan pengen Indonesia kapan majunya ini. Benar. Gitu. Betul. Jadi ya itu ya harapan kita yang memang dari adanya MBG ini anak-anak kita bisa jadi jauh lebih bergizi lagi, sehingga ke depannya tuh tidak ada lagi yang minta MBG karena anak-anak kita udah bergizi. Nah harapannya gitu, mudah-mudahan sih tahun depan sudah nggak ada yang minta MBG, anak-anak udah cerdas semuanya, anak-anak udah pinter semuanya, anak-anak udah nggak butuh dibantu negara semuanya. Makanya aku bilang program MBG ini program paling demokratis dan paling cakep. Kenapa lagi? Kalau lu udah kaya, anakmu udah hebat, sudah bisa memberikan makan yang bagus, anakmu udah nggak butuh MBG, boleh tolak. Cakep sekali. Coba deh. Jangan diuber-uber, ini kita diuber-uber terus-terusan. Iya betul. Kalau bisa satu orang suruh bikin 1000 dapur, tujuannya apa? Karena yang lainnya nggak mau bikin dapur. Lah sekarang udah Banyak semua orang pada ngajuin dapur, lah sekarang saatnya BGN tertibkan mana yang terbaik buat negeri ini. Oke, Gitu. siap Pak.
Terakhir ya Pak, tadi kan kita bicara tentang harapan ke depan. Nah, karena sekarang MBG-nya ini masih berjalan dan kita juga masih melakukan perbaikan, saya mau minta notis dong Pak, saran Bapak gitu ya, atau pesan Bapak untuk para mitra di seluruh Indonesia agar program MBG ini berarti bisa sukses dan bisa lebih apa ya namanya terawasi dengan baik. Ini Pak, pesan Baik, terakhir. pikirkan anak bangsa, jangan kau pikirkan siapa dirimu. Kenapa? Target MBG bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu yang merah putih, mengerjakan demi masa depan bangsa. Bukan demi siapa saya, siapa kamu, siapa Anda. Tapi pikirkan bagaimana masa depan bangsa. Ini adalah harapan bangsa. MBG adalah pintu masuk Indonesia emas. Kalau mitranya nggak bisa baik, berarti menggagalkan pintu masuk Indonesia emas. Ih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada Terima hari kasih. ini. Terima kasih Pak Jimmy, pesannya sangat luar biasa. Semoga ini menjadi bisa diterapkan ya oleh seluruh mitra MBG Badan Gizi Nasional di berbagai wilayah. Sekian dulu podcast dari dari BGN Talks. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah, terima kasih banyak ya Terima Pak. kasih.